Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah total cara kita bekerja berdasarkan buku keren The Octopus Organization. Siap-siap ya, karena ini bukan cuma soal ganti struktur organisasi, tapi soal mengubah cara kita berpikir sampai ke akarnya. Kita mulai dari angka yang jujur aja bikin kaget, 7,8 triliun dolar. Ini bukan PDB negara kecil loh, tapi estimasi kerugian global setiap tahun gara-gara karyawan merasa nggak terlibat sama pekerjaannya. Ya, masalahnya emang sebesar itu. Terus, akar masalah dari kerugian triliunan dolar itu apa? Ya ini dia, cara kita mandang orang di tempat kerja. Kutipan ini nusuk banget. Kita bikin sistem yang ngelihat orang itu cuma kayak baut atau suku cadang di mesin raksasa yang bisa diganti kapan aja, bukan sebagai manusia dengan potensi kreativitas tanpa batas. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari masalah besar tadi, terus kenalan sama si gurita. Habis itu kita bedah dua pilar utamanya, rasa memiliki dan rasa aman. Dan terakhir, kita lihat gimana seharusnya peran pemimpin berubah. Yuk kita mulai. Oke, bagian pertama. Biar gampang, kita kenalan dulu sama musuhnya. Coba deh, bayangin sebuah organisasi itu kayak kaleng timah. Kaku, tertutup, disegel rapat, dan semuanya diatur dari atas. Kedengarannya familiar ya. Coba deh, lihat perbedaannya. Kontras banget kan? Di satu sisi, ada si kaleng timah yang isinya cuma kontrol dan rasa takut. Hasilnya, manajemen mikro di mana-mana dan karyawan yang rasanya kayak robot. Nah, di sisi lain, ada gurita yang hidup karena ada rasa memiliki, saling percaya, dan otonomi. Hasilnya, tim yang solid dan inovatif. Beda banget. Nah, sekarang kita sambut pahlawan kita, organisasi gurita. Kenapa gurita? Coba pikirin. Gurita itu cerdas, fleksibel, punya banyak tangan yang bisa bergerak mandiri tapi tetap terkoordinasi, dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya secara luar biasa. Kebalikan total dari si kaleng timah yang kaku itu. Dan ini poin yang paling penting. Lupakan soal ganti-ganti bagian organisasi atau nama jabatan. Ini adalah revolusi pola pikir. Ini soal mengubah budaya dan cara kita melihat esensi dari pekerjaan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pilar pertamanya, kepemilikan. Idenya tuh sebenarnya simpel tapi radikal. Rasa memiliki itu nggak perlu diciptakan. Kita sebagai pemimpin cuma perlu berhenti menekannya. Kenapa? Karena pada dasarnya itu adalah setelan pabrik kita sebagai manusia. Jadi, apa sih kepemilikan itu? Gampangnya gini, otonomi. Punya kebebasan buat nentuin apa yang mau dikerjain, kapan ngerjainnya, gimana caranya, dan sama siapa. Ini soal ngasih kembali kendali ke orang yang paling ngerti kerjaannya. Analogi ini benar-benar bakal bikin kita mikir. Coba deh bayangin, anak balita. Mereka itu proaktif banget kan? Rasa ingin tahunya gede, pengen coba ini itu, pengen belajar. Nah, itulah kita pada dasarnya. Terus kita masuk ke dunia kerja, dan si organisasi kaleng timah ini pelan-pelan, tapi pasti madamin api semangat itu. Biar lebih kebayang, kita pakai 4T otonomi. Pertama, tugas. Kasih kebebasan orang, milih apa yang mereka kerjakan. Kedua, waktu. Kasih fleksibilitas kapan mereka ngerjainnya. Ketiga, teknik. Jangan atur caranya sampai detail, percaya sama proses mereka. Dan terakhir, tim. Biarin mereka ikut milih mau kerja bareng siapa. Itulah otonomi yang sesungguhnya. Tapi tunggu dulu. Otonomi aja nggak cukup. Kita nggak bisa dong asal ngasih kunci mobil ke orang terus berharap semua baik-baik aja. Otonomi itu butuh fondasi yang super-duper kuat. Namanya keamanan psikologis. Karena tanpa rasa aman, rasa takut gagal akan selalu menang lawan keinginan untuk mencoba. Jadi, keamanan psikologis itu apa? Intinya adalah keyakinan di dalam tim bahwa lo boleh jadi diri sendiri. Lo boleh ambil risiko, boleh ngajuin pertanyaan bodoh, boleh salah, boleh punya ide gila, tanpa takut dihakimi, dipermalukan, atau dihukum. Singkatnya, ini adalah izin untuk jadi rentan. Butuh contoh di dunia nyata? Coba kita lihat kisah tragisnya Nokia. Ironisnya, para bos di puncak itu udah minta masukan jujur loh, tapi budaya di lapangan itu menghukum siapa aja yang bawa berita jelek. Hasilnya, para engineer udah lihat ancaman iPhone datang dari jauh, tapi mereka terlalu takut buat ngomong kencang-kencang. Informasi krusial itu akhirnya terkubur dalam ketakutan, dan ya, kita semua tahu gimana akhir ceritanya. Oke, kita udah paham kan seberapa pentingnya rasa aman ini. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara bangunnya? Nah, sekarang kita geser dari teori ke hal-hal praktis, langkah-langkah nyata yang bisa langsung kita coba. Semuanya itu dimulai dari pemimpin. Coba deh lakuin 4 hal ini.
1. Akui kalau Anda salah. Tunjukin kalau Anda juga manusia biasa. 2. Justru undang perbedaan pendapat. Tanya secara aktif, ada yang gue lewatin nggak? Atau coba kritik ide saya. 3. Dengerin bener-bener. Bukan nunggu giliran ngomong tapi beneran pengen paham. Dan terakhir, bilang makasih. Terutama ke orang yang berani ngasih ide beda. Hal-hal kecil ini dampaknya luar biasa besar. Tapi hey, ini bukan cuma tugasnya bos loh. Keamanan psikologis itu tanggung jawab kita bareng-bareng. Coba bayangin sebuah tim di mana semua orang merasa diterima, di mana ada canda tawa, dialog yang jujur dan terbuka, dan bahkan saat hening pun semua orang merasa nyaman karena saling menghargai. Nah, itulah tujuan akhirnya. Nah, semua ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu revolusi besar soal peran pemimpin. Peran pemimpin itu bukan lagi jadi pengontrol yang ngawasin setiap gerak-gerik, tapi jadi kultivator, kayak petani yang ngerawat lingkungannya supaya orang-orang di dalamnya bisa tumbuh subur dengan sendirinya. Coba lihat bedanya jauh banget. Si pengontrol itu sibuk ngatur tugas, ngasih jawaban, pokoknya anti resiko. Sementara si kultivator, dia itu kayak tukang kebun yang jago. Dia nggak maksa tanamannya tumbuh, tapi dia pastiin tanahnya subur, airnya cukup, mataharinya pas. Dia lebih banyak nanya daripada ngasih jawaban. Dia justru nyuruh orang bereksperimen, dan dia rela ngelepasin kendali. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya, kepemimpinan itu adalah sebuah pelayanan. Tugas sejati seorang pemimpin itu bukan untuk dilayani, tapi untuk merawat dan memastikan orang-orang yang jadi tanggung jawabnya itu bisa berkembang. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini buat direnungin. Coba deh lihat sekeliling Anda di kantor. Apakah Anda ngerasa ada di dalam kaleng timah yang kaku dan pengap, atau lagi berenang bebas bareng gurita yang lincah? Dan yang lebih penting lagi, langkah kecil apa yang bisa Anda lakuin besok buat mulai geser timbangan ke arah si gurita? Coba pikirkan.